الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ta'ala fi ayatil ukhra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah al-Karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal kita, hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Dan kita mengharap dengan ungkapan alhamdulillah, moga-moga ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap moga-moga ibadah yang akan datang kita diberi kemudahan untuk bisa melaksanakannya. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan moga-moga kita semua adalah orang-orang Islam yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan kita mengharap moga-moga di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib berwasiat kepada jamaah semua dan juga untuk khatib sendiri untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bulan yang akan datang, bulan Ramadan, bulan yang kemarin kita tinggalkan, yaitu bulan Rajab. Kita harus meyakinkan di dalam diri kita bahwa Islam dan dakwah ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki, dan Allah akan tidak memberikan hidayah juga kepada orang yang dikehendaki. Kita sebagai hamba, kita sebagai umatnya berjuang semaksimal mungkin untuk mentaati perintah-perintah Allah, dan berjuang semaksimal mungkin untuk berkontribusi terhadap dakwah ini. Dan sudah pasti setiap kita melakukan dakwah, setiap kita berjuang untuk Islam, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, pasti ada halangan. Kita yakinkan ke dalam diri kita, dalam kondisi-kondisi seperti ini pasti Allah akan menolong kita. Islam dan dakwah milik Allah, dan kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan salah satu tema, yaitu peristiwa-peristiwa yang mengiringi terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita Isra Mi'raj adalah sesuatu yang biasa. Kita sering mendengar, kita sering melaksanakan,
tapi jarang di antara kita yang mencoba untuk meresapi Isra Mi'raj ini. Yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kenapa ke Masjidil Aqsa bukan tempat yang lain? Di antara para penulis sirah mengatakan semua rasul semuanya pernah singgah di satu tempat yang namanya Masjidil Aqsa ini. Baitul Maqdis, tempatnya Masjidil Aqsa, ini adalah tempat yang hampir semua anak Rasul itu pernah singgah di tempat itu. Inilah kehebatannya Masjidil Aqsa itu, yang sekarang ada di wilayah Palestina, yang sekarang dikuasai oleh Israel. Dari Masjidil Aqsa kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Banyak cerita-cerita yang sudah kita ketahui. Sidratul Muntaha inilah Rasulullah diantar oleh malaikat, yaitu malaikat Jibril. Setelah mendekati Baitul Ma'mur, kemudian malaikat Jibril ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, batas kami cuma sampai di situ. Di sini inilah batas kami. Silahkan Rasul menghadap kepada Allah dengan sendirian. Kemudian Rasul berjalan ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul inilah satu-satunya makhluk yang pernah paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Rasul ini seolah-olah itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah didekap oleh Allah, dirangkul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa sebenarnya pada Rasul ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tinjauan sirah nabawiyah minimal ada 3 hal. Kenapa Nabi kita ini kemudian ditarik demikian dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah Nabi kita ini didekap oleh Allah. Peristiwa pertama adalah apa yang kita sebut dengan Amul Husni, tahun duka cita, yaitu yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena pada tahun itulah orang-orang yang selama ini mendukung dakwah Nabi, membela Nabi, kemudian pada tahun itu yang hampir bersamaan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah Abu Thalib, pamannya Nabi. Manusia yang telah mengorbankan hartanya, waktunya, pikirannya, harga dirinya, semuanya dikorbankan untuk membela Muhammad SAW. Pada tahun itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan Rasulullah lebih bersedih lagi karena pamannya yang selama ini membela dakwahnya itu mati dalam kondisi kafir. Rasulullah mencoba untuk mendoakan. Rasulullah sudah mendakwai pamannya ini untuk masuk Islam. Tetapi hidayah itu bukan miliknya Rasulullah. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menyampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hidayah itu milikku, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedih Nabi, ditinggal wafat pamannya, ditinggal orang yang selalu melindungi dirinya, bertambah sedih karena wafatnya itu dalam kondisi kafir. Kurang lebih 1 bulan berikutnya, istri tercinta Khadijah binti Khuwailid juga meninggalkan Nabi. 2 manusia yang sangat berjasa terhadap dakwah Nabi ini kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pikirannya Nabi, kalau manusia-manusia yang selalu melindungi Nabi dan manusia-manusia yang menjadikan lawan gentar untuk memusuhi Nabi, ini sudah dipanggil, sudah pasti dakwah ke depan akan mengalami kesulitan-kesulitan. Tahun ini kemudian disebut dengan Amul Husni, tahun duka cita. Peristiwa yang mengiringi pertama, kenapa Isra Mi'raj adalah adanya tahun duka cita ini. Peristiwa yang kedua,
Setelah wafatnya manusia-manusia yang selalu melindungi Nabi ini, maka sudah pasti orang-orang kafir Quraisy akan lebih berani memusuhi Nabi kita. Nabi itu Bani Hashim. Bani Hashim itu marga terbaik dari suku Quraisy. Nabi ini orang terbaik dari Bani Hashim, dari suku terbaik yaitu Quraisy. Dan dia adalah orang terbaiknya. Tetapi ketika pelindung-pelindungnya ini kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mulai berani menggoda Nabi, mulai menyiksa Nabi. Dan salah satu dari peristiwa itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW dihadang oleh Arab Bedui, dihadang oleh orang Arab yang tidak mengasuh hitungan dalam dalam sosialnya. Ya, kemudian Nabi ini ditaburi kotoran pada kepalanya. Ketika Nabi ditaburi oleh kotoran ini, maka pulang ke rumah. Pamannya sudah meninggal, istrinya sudah meninggal. Akhirnya didekati oleh sang anak. Sang anak menangis sambil membersihkan kotoran yang ada di kepalanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi untuk menangkan sang anak ini, Nabi mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, yakinlah bahwa Allah akan menolong bapakmu ini. Ini juga peristiwa yang sangat memberatkan Nabi. Ketika semakin berani orang-orang Arab Badui, orang Arab yang tidak masuk hitungan strata sosialnya itu sampai berani melawan orang yang punya strata sosial tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa yang ketiga adalah peristiwa ketika Nabi sudah susah mencari celah di Arab, sudah susah mendakwah di Mekah, sudah susah untuk mencari celah di Mekah. Akhirnya Nabi mencari tempat baru yang harapan Nabi moga-moga dakwahnya itu diterima oleh penduduk sana. Kota itu adalah kota Taif dengan nama penduduknya Sakif. Maka Nabi berdakwah di kota Taif itu kurang lebih 10 hari ditemani oleh Zaid bin Harisah. Kemudian Nabi berdakwah dari satu tokoh ke tokoh yang lain. Dan tidak ada satupun yang menyambut dakwah Nabi. Bahkan mereka bukan hanya tidak menyambut dakwah Nabi, memperlakukan Nabi lebih keji, lebih parah daripada orang-orang Arab. Disambit dengan sambitan-sambitan batu, dikejar-kejar oleh orang-orang Sakif ini. Penduduk Taif menolak dakwahnya Nabi. Nabi bersama Zaid bin Harisah lari meninggalkan tempat itu, diiringi dengan lemparan-lemparan batu. Kemudian setelah agak jauh, agak aman, maka Nabi berteduh di salah satu pohon korma. Maka di sanalah Nabi membersihkan darah-darah yang bercecer di kakinya, berdarah yang bercecer di tubuhnya. Dan pada saat itu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata khilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku adukan kelemahanku di hadapan manusia. Aku adukan ketidakmampuanku dan tidak sanggupku di hadapan manusia dan ketidakmampuanku untuk menghadapi mereka. Wahai Zat yang Maha Pengasih dan Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis ini, Nabi seolah-olah sudah tidak sanggup lagi untuk memegang dakwah ini. Sudah tidak sanggup lagi untuk menyampaikan dakwah ini. Nabi seolah-olah sudah putus asa. Aku serahkan semua ini ya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan peristiwa-peristiwa seperti inilah, kemudian Nabi kita mendapat sebuah perintah lewat malaikat Jibril untuk mi'raj ke Sidratul Muntaha. Dari sanalah kemudian Nabi ini didekap oleh Allah, disemangati oleh Allah untuk kembali melaksanakan dakwah Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa jadi menjadi sebab kenapa Rasulullah itu melakukan Mi'raj. Kenapa Allah itu memerintahkan nabinya untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj ini.
Kesimpulan bagi kita adalah bahwa dakwah ini adalah miliknya Allah dan kita sebagai hamba untuk taat kepada perintah Allah dan berkontribusi terhadap dakwah ini. Kalaulah nanti ada halangan-halangan, ada tantangan-tantangan, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong kita. Mungkin dengan khutbah yang sederhana ini, khutbah yang singkat ini, moga-moga bisa memberi motivasi kepada kita semua untuk lebih punya kontribusi terhadap dakwah ini dan punya semangat lagi untuk melaksanakan keislaman ini, wabil khusus bulan yang akan datang, yaitu bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wa wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa ana wa amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsih wa salasa bikum ayyuhal mu'minun faqala azza min qailin karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansur fi biladina hada imaman adilan wa biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alih baina qulubil mu'minin wa farriq jam'iyatal kufri wal musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadkhulu adam yadhkurkum wa ud'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.